Salam saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kembali bersama dengan saya untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini saya mengajak saudara-saudara supaya membukakan hati dan pikiran kita, supaya mudah menerima tentang kebenaran saudara-saudara. Saudara, menurut saudara orang benar itu yang bagaimana? Siapa orang benar itu, saudara-saudara? Banyak orang mengira orang yang benar itu yang selalu beribadah di gerejanya tiap sebulan 4 minggu full gitu. Belum ditambah persekutuan rumah tangga, persekutuan kaum rajin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lagi terus begitu. Kalau bisa tambah-tambah KKR begitu. Ini adalah pendapat kebanyakan orang, ya. Jadi mengira orang yang benar itu yang rajin beribadah, tiap minggu tidak pernah blong. Kalau bisa seminggu, hari Minggu itu bisa 2-3 kali, ya. Besok ada acara lagi sampai tidak ada mandeknya. Hari-hari diisi ibadah terus ditambahi lagi bersedekah, ya. Itu baik, tapi belum tentu benar. Orang ibadah terus, ya, Senin sampai Minggu, sampai Senin lagi. Kalau perlu besok ibadah, sore ada acara apa lagi, ditambah malam lagi gitu. Ya itu baik, tapi belum tentu benar. Orang yang benar adalah orang yang peduli dengan imannya, ya. Saudara mau beribadah seminggu 10 kali, baik, tapi imanmu benar gak? Kamu peduli dengan imanmu gak? Yang menyelamatkan bukan rajinmu ibadah, tidak pernah blong sama sekali, salah. Tapi yang benar adalah, orang yang paling benar adalah peduli dengan imannya. Kepada siapa kamu beriman, ya. Karena Alkitab menulis, saudara-saudaraku, orang benar itu ditentukan oleh iman, ya. Lalu diikuti perbuatan. Tapi ingat, perbuatan itu, maksudnya perbuatan yang benar itu atau baik itu harus yang disetting oleh Allah sendiri, ya. Harus yang sudah disetting Allah. Jadi orang benar itu ditentukan oleh imannya, bukan berapa kali saudara sebulan tiap minggu tidak pernah absen. Tiap minggunya, dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, nanti ada ibadah pagi, sore ditambah lagi pertemuan-temuan lain dengan begitu, sampai capek kita mengorbankan waktu pekerjaan saudara. Baik tapi tidak benar, saudara-saudara. Siapa yang bilang ibadah jelek? Baik tapi belum tentu benar. Orang benar itu ditentukan oleh karena iman, ya. Tanpa iman yang benar, saya berani mengambil kesimpulan 1000%, ya. Tanpa iman yang benar, perbuatanmu tentang ibadah itu masih dicela oleh, seperti Tuhan mencela. Ya, coba kita buka Galatia 3 ayat 11.
Galatia 3 ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi, saudara-saudara, ini boleh sadar atau tidak sadar, boleh percaya atau boleh enggak. Banyak orang itu terlalu banyak urusan ibadah itu, yang kayak dipaksakan itu, banyak menggerutu. Boleh jujur aja, bohong kalau tidak. Saya dengar sendiri banyak orang menggerutu dimanapun itu. Terus banyak acara yang dibuat-buat, banyak orang menggerutu sudah. Ya, karena akhirnya melakukan dengan tidak melakukan tidak dengan hati, dengan ikhlas, karena terpaksa aja. Ya, karena yang bikin acara pendetanya, jemaatnya mau berontak atau dikira nanti memberontak pimpinan. Itu dia boleh percaya boleh tidak, tanya satu persatu kalau jujur, kecuali mereka tidak jujur, beraninya di belakang tok. Ya, begitu saudara-saudara. Ya. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Jangan ibadah kan bagian dari hukum Taurat. Orang beribadah bagus, baik, siapa bilang tidak baik. Tapi itu belum tentu benar kalau imanmu tidak benar. Ya. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi iman itu yang menentukan. Ya. Lalu diikuti akan perbuatan-perbuatan. Jadi Alkitab menulis orang benar itu ditentukan oleh iman, lalu diikuti perbuatannya. Dan perbuatan yang benar adalah perbuatan yang sudah disetting atau dikerjakan Allah untuk orang itu. Kita buka 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah ini, orang yang benar itu oleh karena imanmu kepada siapa? Kalau imanmu kepada Yesus Kristus satu-satunya Allah, ini menurut Alkitab benar. Hanya sibuk dengan urusan-urusan ibadah, acara-acara yang tidak jelas. Ya. Tapi saudara tidak paham atau tidak peduli dengan imanmu. Imanmu itu pada siapa sebenarnya? Ya. Jangan-jangan bukan kepada Yesus Kristus. Ini loh saudara, yang perlu kita benahi adalah yang penting iman dulu. Pedulilah dengan iman dirimu sendiri. Kamu beriman pada Yesus Kristus enggak? Kalau enggak, jangan berharap saudara apa yang saudara kerjakan sibuk dengan urusan ibadah itu akan berkenan pada Allah, karena saudara tidak beriman pada Yesus Kristus. Dan saudara jangan berharap kalau kelak mati kepingin masuk surga mau tidak beriman pada Yesus Kristus satu-satunya Allah. Surga itu milik Yesus, rajanya Yesus, yang maha kuasa itu Yesus. Masalah banyak orang dikasih hikmat begini tidak pernah dibuka, dikirim YouTube tidak pernah buka. Kalau yang lucu-lucu apa mengandung janji-janji berkat itu seneng banget. Tapi iman itu yang menentukan hidup matimu, kehidupan terakhirmu. Bukan berkat yang saat ini saudara terima dari Tuhan itu tidak menentukan saudara. Contoh kata, Nuh disebut orang benar. Ya, apa yang benar dari Nuh? Ya, Nuh itu disebut sebagai orang benar loh. Benarnya di mana? Ya, benarnya Nuh di mana kalau disebut orang benar? Ayo kita buka Alkitab. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh.
Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Orang benar itu, ya, Nuh dianggap orang benar sezamannya. Berarti sezaman itu banyak orang juga berpercaya, ya. Tapi Nuh lebih baik, lebih benar karena bergaul dengan Allah. Belum tentu saudara sibuk dengan kesibukan ibadah dan acara tentang gerejani dan sebagainya. Saudara pasti bergaul dengan Allah, ya. Makanya cek dulu iman saudara itu pada siapa. Kalau tidak beriman kepada Yesus Kristus satu-satunya Allah, jangan berharap saudara itu berkenan ibadah saudara. Saudara bukan beribadah kepada Yesus Kristus, ya. Ya, kita coba maju sedikit. Kejadian 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ya. Jadi Nuh itu sejamannya itu Allah melihat bahwa hanya Nuh, ya, Nuh yang benar di hadapanku. Ku artinya Allah. Ya, sekali lagi tadi Kejadian 6 ayat 9, ya. Orang sejamannya itu juga punya kepercayaan, saudara, ya. Sejamannya orang percayaan, banyak orang ibadah juga, saya yakin itu. Sebelum air bah melanda orang-orang sejaman Nuh ini. Tapi yang bergaul dengan Allah itu Nuh. Apakah mereka tidak beribadah? Tidak punya Allah? Punya. Tapi mereka belum tentu kalau menyembah Allah yang benar. Mereka belum tentu kalau mereka itu peduli dengan iman mereka masing-masing. Hanya peduli dengan cara sembahyang mereka, ibadah mereka, dengan agama mereka. Saat itu belum ditulis ada agama, ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, ayat Kejadian 7 ayat 1. Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Hanya Nuh saja. Sama dengan sekarang ini, mungkin yang benar itu sedikit, saudara, ya. Yang benar bisa saja sedikit. Kita nggak ngerti, kayaknya benar, belum tentu benar. Maka saya sendiri juga belum merasa itu paling benar, enggak. Cuman kita mau belajar yang benar, bukan sibuk dengan acara ini itu, acara itu ini, wah bingung, sibuk ya Pak, capek deh. Tapi mending ada ngoreksi, bukan ada, kita semua, saya mengoreksi iman kita, pada iman kita ya sudah benar. Karena banyak orang beriman itu banyak yang tidak benar, saya lihat. Beriman kepada Tuhan karena janji berkat, ya, supaya diberkati, ya, dan diajarkan itu, ya. Kalau saudara memberi perpuluhan pasti berkati. Nah ini yang sering jadi bahan khotbah para pendeta kan gini, coba kamu gajinya berapa, UMR Pak, kira-kira 3 juta ya, perpuluhannya berapa, 300.000, 10%-nya. Lalu katanya kalau naik nanti eman-eman mau turunkan lagi jadi sedikit. Jadi senjata yang mereka pakai hanya perpuluhan, ya. Itu tidak mencerdaskan orang, yang begitu-begitu itu. Iman yang benar adalah iman kepada siapa kita beriman. Iman itu mempercayai. Kalau itu sudah benar, Tuhan akan melakukan hal-hal yang supaya orang itu berbuat segala sesuatu, tapi itu menurut kehendak Tuhan, ya.
Tidak perlu kita paksa-paksakan untuk begitu ya. Selama ini kan begitu, hanya iman karena berkatnya. Orang diajari hanya bermujizat, tidak mau bergerak apa-apa, berbuat apa-apa, hanya ingin menunggu mujizat. Itu ajaran bagaimana gitu. Orang tidak mau berusaha, hanya mengandalkan mujizat. Mujizat itu apa tuh? Hal-hal yang tak terduga ya dari Tuhan, yang kita tidak bisa melakukan apapun, akhirnya mujizat hadir. Ini kayak mana nih keliru sekarang kok. Coba koreksi kita sendiri, apa gitu pada. Kalau kita memberi percobaan, kita inginnya Tuhan mengembalikan 10 lipat kali ganda, 100 lipat kali, itu sesat saudara. Namanya persembahan itu korban. Saudara pikir memang benar saat ini? Iman yang tidak benar kita semua, termasuk saya dulu juga begitu. Tapi kita itu semakin tua saudara, umur semakin tambah, semakin tua, yang ngawur-ngawur gitu kita rem lah, dirubah mindset kita, cara berpikir kita. Hanya kita jajari supaya persembahannya banyak, nanti kembalikan berlipat-lipat ganda. Itu sesat sekali saudara. Selama ini gagah berlipat-lipat ganda. Nah ini imannya apa begitu? Makanya belajar firman Tuhan ini, pelajari saudara ya. Belajar firman Tuhan benar penting saudara. Dulu saya juga gak ngerti, tapi sekarang setelah mengerti, oh ternyata iman yang benar itu hanya menyerahkan hidup kita kepada Yesus Kristus yang adalah satu-satunya Allah. Kalau kita sudah beriman itu, segala sesuatu Tuhan akan berikan kepada kita, apalagi kita melakukan segala sesuatu. Ini yang benar ya. Jadi jangan terlalu sibuk dengan acara urusan dan sebagainya, acara-acara begitu. Saya tidak menghambat orang mau beribadah atau melakukan acara-acara, tapi yang benar adalah mengoreksi iman kita. Orang benar itu karena apanya? Apakah Anda sibuk dengan acara-acaramu, dengan ibadahmu itu yang belum tentu berkenan di hadapan Tuhan? Orang benar itu karena iman kepada Yesus Kristus, satu-satunya Allah. Titik. Itu tidak bisa ditawar saudara ya. Ini selain Nuh juga ada Habel. Habel juga disebut orang benar ya. Habel itu pada orang berapa ribu tahun yang lalu, kita nggak ngerti, cuman setahu kan dari Alkitab disebut orang benar ya. Coba kita buka Kejadian baru di Matius 23 ayat 35 ya. Matius 23, Matius 23 35 ya, 35. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah mulai dari Habel, orang benar itu. Jadi Habel itu orang benar, sampai kepada Zakaria anak Barekia yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Jadi orang perjanjian lama, orang zaman ribuan tahun yang lalu, Habel termasuk orang benar. Anak siapa? Anaknya Adam dan Hawa ya, orang benar. Kenapa Habel disebut orang benar? Karena dia beriman kepada Allah yang benar. Terus Abraham juga disebut orang benar ya. Orang benar apa itu ya. Roma 4 ayat 9. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang yang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi yang terpenting adalah iman. Suatu kebenaran itu iman saudara-saudara.
bukan kesibukanmu di dalam ibadah. Kamu blong minggu ini didata. Nah ini kadang kita itu dianggap benar tidak blong kalau beribadah di tempat biasanya dia beribadah, padahal namanya ibadah itu gimana ya, bisa saja di mana-mana sekarang, apalagi yang pakai transportasi dan sebagainya pas tidak ada. Sekarang ibadah di rumah juga bisa kok, online ya. Apa tidak sah saja. Ibadah artinya kan menyembah Allah ya, dimanapun kita bisa. Terus ada lagi kelompok domba disebut orang benar ya, kelompok domba, Matius 25 ayat 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum. Domba dia melakukan tapi tidak mengerti, tidak menyadari kalau dia melakukan, saudara, karena segala sesuatu yang dilakukan adalah settingan Allah. Maka orang-orang benar itu domba-domba dianggap orang benar ya. Yohanes Pembaptis juga disebut orang benar. Markus 6 ayat 20. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu, tidak enak gitulah sama Yohanes, karena dia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci ya. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengar Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengar dia ya. Yohanes orang benar, saudara, karena benar dan suci ya. Karena suci itu benar, suci, orang suci benar. Semua yang disebut orang benar itu karena iman kepada Allah yang benar, yaitu Yesus, baik dulu sebagai Yahweh di era perjanjian lama maupun Yesus Kristus Allah di era perjanjian baru sampai saat ini, saudara. Yang orang benar itu karena iman kepada Yesus Kristus ya, bukan banyak melakukan aktivitas. Itu baik, jangan namanya bukan benar. Baik belum tentu benar, saudara-saudara. Makanya saya katakan, dengan banyaknya aktivitas ya, sebenarnya orang itu bersungut-sungut. Ini terus terang aja saya melihat banyak orang begitu dengan acara di tempatnya gerejanya, karena terlalu padat ya, padat. Wah, banyak gerakannya banyak sekali ya. Yang penting nomor satu adalah imanmu dikoreksi, saudara. Sudahkah saudara beriman kepada Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar itu ya. Lalu ada dua istilah orang benar ya. Istilah orang benar itu ada dua maksudnya ya. Yang pertama, orang benar memakai O dan B huruf besar ya. Orang kan O nya besar, benar B nya huruf besar, yaitu khusus untuk Yesus. Kisah Rasul 7 ayat 52. Kisah Rasul 7 ayat 52. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kau bunuh. Jadi orang benar itu bisa saja nabi gitu, utusan-utusan, orang bijak
Yang kedua, orang benar memakai O-nya huruf kecil dan B huruf kecil, yaitu untuk kita manusia yang beriman kepada Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Yang tadi orang benar, OF-nya besar, adalah utusan-utusan, ya, pemberita-pemberita. Lalu orang benar pakai O dan B-nya kecil, yaitu untuk kita manusia yang beriman kepada Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Ya. Saudara, yang terpenting apa? Iman dulu baru perbuatan. Perbuatan yang mana yang disetting Allah? Anda beriman dulu yang dengan cara benar, lalu perbuatan itu Tuhan akan gerakkan, saudara. Ya, jadi untuk menjadi orang benar harus beriman kepada Allah yang benar, yaitu Yahweh di perjanjian lama, Kejadian sampai Malaki itu era perjanjian lama, dan beriman kepada Kristus Yesus Tuhan Allah di era Kristen sampai kita saat ini. Ya. Mari kita buka ayatnya, saudara. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi iman itu, ya, keselamatan oleh iman itu kepada siapa? Iman yang menyelamatkan itu iman kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Sesuai 2 Timotius 3 ayat 15. Iman kepada Bapa selamat enggak? Enggak. Iman kepada Yahweh selamat enggak? Enggak. Iman kepada Elohim selamat enggak? Enggak. Yang benar iman kepada Kristus Yesus. Catat itu, saudara. Ini penting, saudara. Ya. Setelah beriman yang benar, maka kita akan diperlengkapi setiap perbuatan baik oleh Allah. Jadi iman dulu lah, ya. Udah usah terlalu banyak bergerak begini begitu, tapi kita tidak beriman secara benar. Ya. Nanti kalau kita sudah beriman secara benar, Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi kita dengan perbuatan-perbuatan baik itu. Artinya perbuatan yang akan kita lakukan itu. 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, kalau kita sudah beriman dengan benar, pasti kita akan diperlengkapi untuk setiap apa yang mau kita lakukan itu baik. Yang itu menurut Tuhan baik itu. Baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang menentukan, men-setting kita, ya, merancang kita, pasti itu baik bagi kita, juga baik bagi Tuhan. Ya. Inilah perbuatan baik jadikan Allah. Nanti dihitung sebagai pahala. Lalu pahala akan ditukar mahkota. Jadi perbuatan baik yang dijadikan Allah itu akan dihitung sebagai pahala. Lalu pahala itu ditukar mahkota. Ini yang benar, saudara. Ya. Matius, kita buka Matius 25 ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ya. Terus Matius 16. Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya. Jadi anak manusia yang dinamakan anak manusia itu datang dalam kemuliaan Bapanya, itu Allahnya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya. Jadi nanti ada yang memperhitungkan, ya,
Sudah ada yang memberitakan saudara. Setiap orang itu akan membalas setiap perbuatan manusia semua ya. Ini menceritakan Yesus sebagai hakim adil akhir zaman, yaitu Allah sendiri. Setiap perbuatan itu akan memberitakan Allah ya. Perbuatanmu sesuai iman gak? Kalau saya Tuhan katakan itu tidak iman yang tidak benar. Tapi perbuatan-perbuatan yang sesuai yang settingan Allah, Tuhan akan juga balas menurut apa yang kita kerjakan. Jadi kalau ada ajaran, wah kalau saudara memberikan persembahan semakin banyak, Tuhan akan balas semakin banyak. Dan ditambah lagi ya bel-belnya doa, Tuhan akan memberikan persembahan bapak atau ibu atau saudara ini dengan berlipat-lipat kali ganda. Ada lagi yang menambah persentase 10 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat katanya. Nggak ngerti Alkitab gitu ya. Itu berkata tentang untuk apa sih ya, bukan persembahan saudara. Iman dahulu pada Allah yang benar Yesus Kristus, maka otomatis akan disediakan setiap perbuatan baik oleh Allah. Perbuatan baik settingan Allah. Perbuatan baikmu tidak ada gunanya jika kamu tidak beriman percaya kepada Allah yang benar Yesus Kristus. Kalau bahasa Gelada, perbuatan baikmu itu useless ya. Sia-sia, tidak ada gunanya. Segala perbuatan baikmu tidak ada gunanya ya. Yang penting ngumpulin pahala, berlomba-lomba jalankan agama, berharap pahala sebanyak-banyaknya, ternyata tidak ada gunanya. Sebab kamu mengabaikan iman. Yang benar dan orang benar adalah iman dulu, sebab keselamatan itu karena iman. Pahala tak berguna, tapi akhirnya ke neraka ya. Pahalamu tuh, perbuatanmu yang sibuk banget, itu tidak ada gunanya kalau kamu tidak beriman dengan benar saudara ya. Akhirnya ke neraka. Tidak percaya? Kita buka aja Wahyu 20 ayat 12-15. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, yaitu lautan api. 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu ya. Kenapa dilemparkan api ya? Kenapa tidak ditemukan namanya? Karena saudara tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Dan karena saudara tidak mempercayai satu-satunya Allah, yaitu Yesus Kristus. Maka dari itu, sekali lagi saya katakan, orang benar itu tidak diukur dari seberapa rutinnya saudara beribadah, kegiatan-kegiatan keagamaan saudara. Tapi orang benar itu ditentukan karena iman saudara benar apa enggak ya. Iman yang benar adalah beriman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Apa yang saya sampaikan ini kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya, amin.